kepada saya, Iya, ya. nggak apa-apa, Dan Pak. saya Orang ketika berhak Anda kok, ada punya hak statement tidak masing-masing. mau bergabung dengan kami untuk bertabayun, silakan klarifikasi jawab somasi saya dulu yang kemarin saya kirimkan Oh, lewat itu, kantor hukum para itu, tabas. ya itu udah saya Ketika serahkan kuasa saudara hukum saya, Pak. tetap dalam pendirian begini, saya sebagai saudara Anda, satu nusa, satu bangsa, saya memperingatkan Anda dalam masalah besar. Memperingatkan ya, sama dengan somasi saya. Undang-undangnya apa, pasalnya berapa sudah cantumkan di situ. Jadi kalau saya di sini membela Agus, ya saya membela Agus, dan Ya, saya membela semua orang klien-klien berhak, saya. Pak. Saya sudah bertemu kemarin Ya, ya, semua dan berhak. siap melaporkan Anda. Anda telah membuat surat kesepakatan kepada seluruh tim Anda, karyawan Anda, untuk tidak membuka ke publik, dan dokumennya sudah dari saya. Itu dokumen apa? Perjanjian hukum apa Anda membatasi orang untuk berarti Anda ketakutan atau gimana? Kita akan buktikan itu semuanya ya. Iya, Kan saya sudah asupan sebut ya. ya dari beberapa Ya. kasus angkot yang kebakar di Malang ya. Ya, Juga silakan. kasus ODGJ yang lain. Itu juga ada donasi yang masuk, Anda Ya. malah tidak memberikan. Kata Baik, siapa? Kata baik, buktinya ya. lengkap di saya. Baik, Dan silakan, kita tunggu Pak. saja proses hukumnya. Kalau cara begini berarti Anda menantang saya untuk membongkar semua tentang Novi ya. Baik, Tentang Pak. NP. Siap, Itu saya akan siap, lakukan. siap. Tapi Baik. kalau Anda di sini berbicara baik-baik, meminta Agus untuk meminta maaf, saya akan suruh minta maaf. Ketika mau baik-baik dengan Denny Sumargo, kita pertemuan kapan setelah klarifikasi, kita selesaikan secara baik-baik. Oke. Jadi tidak Udah ya, repot Pak, udah masyarakat lebih, Pak. tergiring Saya mau opini tidur sana ke juga sini. nih. Saya udah baik tujuannya Ya. begitu. Tetapi Udah, boleh sayang saya? ya, karena saya juga Mas. bukan lawyer kaleng-kaleng. Katanya Ya, saya pansos, Bapak. katanya saya dituduh apa segala macam sama Siap, saudara. siap, Saya siap. ini lawyer nasional, Mbak. Dan Iya, orang Pak. sudah banyak yang Siap. mengenal saya. Siap, Maka hormat. sudah banyak orang-orang yang nggak bisa disebut Siap. namanya, orang-orang yang Mantap. kontrak dengan Anda dan memiliki barang bukti dan akan Mantap, melanjutkan mantap. pelaporan-pelaporan Masya Allah, yang tabarakallah. perlu terhambat dengan Ya. pengancaman Saya Anda. boleh nanya nggak, Bang Anda Adalah? pernah mengatakan Bang Adalah. Buat saya sekalian, Pak. Silakan, Pak. Ya. Sekarang saya punya karyawan sekitar 20 orang lebih. Kalau mau dicek sampai ke pengasuh-pengasuh saya pun kita bersedia, Pak. Ya. Camkan itu, Pak. Jadi kalau Bapak ada masalah dan membela Agus, hanya ranah itu aja, Pak. Nggak usah sampai ranah-ranah yang lain. Ya, Bapak juga punya istri, Bapak mungkin punya anak perempuan, tolong jaga mulut Bapak sebagai pengacara. Apalagi Bapak seorang laki-laki, gitu, ya. Masa seorang laki-laki ngomong bicara kayak gitu? Ini saya suara gemetar karena saya dari tadi menahan ya. Saya menahan dengan tuduhan-tuduhan yang saya rasa kok jadi seperti ini gitu loh. Harusnya Bapak sebagai pengacara itu melakukan hal baik dan benar sesuai dengan sumpah Bapak. Tapi Bapak ini tidak melakukan dan menjalani dengan rules yang benar. Mengompor-ngompori, menggiring omongan publik, membuat ujaran kebencian. Maaf Pak, saya juga di sini hanya orang biasa Pak, ya. Maafkan kesalahan saya. Saya di sini hanya relawan pekerja jalanan Pak. Saya kerja di jalan, bantu-bantu ODGJ yang terlantar Pak. Itu ODGJ yang pada di jalan saya mandiin Pak. Saya layakin Pak dengan uang saya pribadi Pak, ya. Dengan uang saya pribadi, saya tekankan itu, ya. Jadi kalau mau diaudit, saya siap demi Allah, demi Rasulullah, saya siap Pak. Ya. Jadi makanya jangan terlalu banyak keluar-keluar ke kanan ke kiri. Kalian lawyer, ya, bukan berita gosip. Langsung aja audit Pak. Rulesnya Pak, rulesnya di mana? Dinas sosial, panggil dinas sosial Pak. Wilayah saya Pak. Jadi nggak usah melebar kemana-mana Pak. Seorang laki-laki pengacara lagi, luar biasa, subhanallah. Itu, ya. Saya diam dari kemarin bukan saya bodoh. Saya diam dari kemarin bukan saya takut Pak. Saya tidak takut sama siapapun Pak. Ya, kalau emang saya masukin saya sekalian Pak. Saya nggak takut karena saya benar. Ya, mau audit admin saya atas nama Bu Popi, sebelumnya admin saya ada atas nama dia. Dicek Pak, mau apa? Open donasi Gunung Semeru atau apa Pak? Silakan Pak. Ya, sekali lagi, mau 2 tahun, 1 tahun, saya sosial ini 4 tahun, ya. Jadi kalau mau dicek sesuai dengan pertama kita bikin yayasan, silakan, boleh. Bahkan mau masa-masa lampau juga kalau mau dicek juga boleh Pak. Ya, itu aja sih. Mbak Novi, ini saya mau ini ya, tadi yang disampaikan oleh Bang Erdilo kan
rencana beliau ada niatan mau tabayun kata sebelum masuk laporan. Kira-kira tanggapannya Mbak Novi dengan niat baik Bang Erlau tabayun itu gimana Mbak Novi? Saya maaf Bapak, saya tidak bisa berstatement untuk saat ini. Oke, siap. Karena saya pun punya kuasa hukum yang saya harus hargai keputusannya seperti apa. Tapi jangan lupa, ingat ya, besok akan kita share klarifikasi dan kita nggak gila pansos. Masuk-masuk TV ngapain? Ya, saya pekerja sosial, bukan artis, bukan selebriti. Apalagi pengacara ya. Harusnya tugasnya di pengadilan. Dari perbuatan haram yang lo lakukan, ya dong, fair dong. Ketika ada penyelewengan itu, maka Wajib dipertanggungjawabkan. Kalau tidak, ya bisa dilapori sama pemilik donasi. Gitu. Intinya donasi itu tidak boleh ada penyalahgunaan. Tidak boleh. Harus memang Sesuai digunakan dengan peruntukan. tujuan utama itu. Sesuai dengan peruntukan. Peruntukannya untuk berobat, selesaikan dulu perobatannya. Kalau pengobatan udah selesai, kamu mau beli mobil, buka warung, mau ke Amerika, terserah. Tapi yang pertamanya dulu, selesaikan dulu kewajibannya. Gitu loh. Kalau kewajibannya udah selesai, lo mau B, mau C, mau D, sudah selesai, nggak ada masalah. Tapi masalah pokoknya kelar dulu, itu maksudnya. Jadi jangan dipelintir-pelintir. Kalau sudah uang di tangan kita, itu haknya kita, itu nggak benar. Itu sesat lah. Bang, terakhir Bang, ada yang ingin disampaikan Bang untuk orang sana Bang? Nah, kalau saya terkait permasalahan ini hanya satu. Tadi kan awalnya kemanusiaan. Ya, kenapa nggak diselesaikan aja secara kemanusiaan? Dan kalau memang Agus sudah tidak mau lagi diurus sama Novi, menyatakan aja, declare, oke Mbak Novi, saya terima kasih, saya tidak lagi dibutuhkan untuk donasi-donasi. Saya akan buka open donasi sendiri. Selesai. Selesai. Dan si Novi biarkan berjalan, move on. Untuk apa diperpanjang laporan polisi? Untuk apa saya tanya? Orang tadi awalnya kemanusiaan kok. Yang tahu itu adalah antara Agus sama si Novi. Tidak ada gunanya pakai surat pernyataan, surat perjanjian. Lisan itu sudah merupakan hukum bagi mereka berdua. Kadang-kadang pengacara juga ngawur. Dibilang apa? Kan nggak ada perjanjian. Ya elah, gimana mau berbuat perjanjian yang satu matanya dalam keadaan sakit? Iya kan? Itu logika-logika itu coba tolong dibangun supaya tidak membuat pernyataan-pernyataan yang tambah menyesatkan itu loh. Oke, terima kasih Bang Togar. Mantap tuh. Saya tantang John LBF 5 miliar untuk kasus hukum ini, ya. Kalau saya tidak bisa memperjuangkan Mas Agus, ya. Kalau saya tidak bisa memenjarakan Novi, saya berhenti jadi lawyer. Oke, bener ya, kita pegang omongannya nih. Ingat guys, pegang omongan ini orang. Laki-laki itu yang dipegang apa? Omongannya, jadi jangan kabur. Tag John LBF sekarang juga guys. Tag John LBF, suruh terima tantangan bapak-bapak ini. Karena gue yakin banget Tenovi itu gak bakal bisa dipenjara. Karena atas dasar apa? Atas dasar apa Tenovi itu bisa dituntut terus masuk penjara? Atas dasar apa gue tanya? Sumpah ya, lebih pintaran pengacara dukun ini nih daripada pengacara sana. Kalau mengarahkan kepada pidana nggak bisa penggelapan dari mana. Kalau yayasan itu dilindungi oleh undang-undang. Dan yayasan itu uangnya nggak bisa diaudit. Kan akhirnya Agus sendiri yang menyerahkan uang itu ke yayasan. Agus juga ya tanda tangan di bank tanpa adanya ancaman dan paksaan. Karena gue yakin banget mungkin Agus di situ kayak ngerasa, aduh netizen menghujat gue nih, ya udahlah serahkan aja lah uangnya ke yayasan. Tiba-tiba ada pahlawan kesiangan Farhad Abbas sama siapa nih namanya satu, gue lupa lagi tuh namanya. Yang tadinya Agus sudah ikhlas, legowo menerima. Semenjak ada mereka ini nih, semenjak ada mereka ini nih, Agus jadi tiba-tiba berubah gitu loh. Sekarang Agus sedih, tiba-tiba Agus melapor. Udahlah Agus, please stop, jangan dengerin omongan dari luar. Dan buat bapak-bapak yang tadi, ingat janjinya. Kalau Tenovi gak bisa masuk penjara, berhenti jadi lawyer. Berhenti gak jadi lawyer. Dan ingat 5 miliarnya kasih John LBF. Dan John LBF juga jangan lupa nih sama kita-kita nih, kasih gue 1M atau 2M boleh lah. Gue baru tahu guys, dari sosial media yang lain alias Twitter kayak gitu kan, ternyata Mas Agus nih, aduh, parah banget emang dia tuh Gue baca track recordnya dia sebagai atasan nih ya, kepada bawahannya, ternyata ceritanya tuh bener-bener kayak, aduh, gue gak ngerti lagi kenapa bisa sikapnya seperti itu ke bawahannya kayak gitu kan. Terus kayak banyak banget yang komen kayak gitu kan di akun sebelah itu. Ya pantesan kalau misalnya si Mas Agus itu kan sampai disiram kayak gitu kan sama air keras. Oh, ya pantes sih kayak gitu kan. Gue bukan maksudnya kayak menormalisasi ya sampai orang tuh berbuat kriminal seperti itu. Cuma
ya kalau misalnya kalian lagi bekerja nih ya, gue sebagai atasan ya, gue nggak akan memperlakukan bawahan gue sampai segitunya sih. Tahu nggak sih? Kayak lu berlindung dalam apa ya, dalam pekerjaan biar lu nggak dimarahin, biar bawahan lu aja yang dimarahin. Kayak aduh, ini nggak ada bijaksananya, nggak ada keberaniannya, nggak ada kayak apa ya, jiwa sacrifice-nya lah sebagai atasan. Karena kan kalau misalnya kalian di assign sebagai atasan, kalian kan wajib yang namanya menanggung keputusan, membuat keputusan yang paling benar untuk kebutuhan bisnis selanjutnya. Ya emang kayak gitu. Tapi kalau misalnya gue lihat track recordnya ceritanya di Twitter, sorry, ya ngomong sampai belibet, di Twitter itu track recordnya emang si Mas Agus itu tuh emang aduh. Wah, parah banget sih emang. Terus kalau misalnya Teteh Novi sampai kayak gitu ya sama ke Mas Agus kayak gitu kan. Wah. Ya emang sih yang paling parah tuh emang sikapnya si Mas Agus itu gak sih? Jadi waktu hari Jumat kemarin tuh Novi datang ke Bandung. Kebetulan saya berdomisili di Bandung, itu bersama tim datang ke Bandung. Ini teman-teman perlu ketahui ya, bahwa yang disomasi itu Novi ya. Betul ya? Betul. Salah, harusnya di somasi itu adalah yayasan. Karena subjek hukum itu di menurut hukum itu ada dua, manusia dan badan hukum. Yayasan itu badan hukum. Yang menguasai uang tersebut bukan Novi, Pak, tapi yayasan. Nah, sekarang kita kaji lebih lanjut bahwa pasal 372 yang akan dilaporkan nih, kita bahas dulu sedikit ya. Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki. Pertanyaan saya, apakah yayasan dalam hal ini memiliki atau menguasai? Memiliki dan menguasai adalah menjadi dua hal yang berbeda. Nah ini kan saat ini keadaan keuangannya dalam keadaan yang utuh dan menguasai kan? Terus tidak melawan hak ya? Iya, dan tidak melawan. Karena kalau kita mau bicara pemerasan juga di sedikit gitu. Pasal 369, ini kita bicara unsur per unsur ya. Barang siapa dengan sengaja melawan hukum menguntungkan diri sendiri. Oke? Sekarang pertanyaannya, pertanyaan saya lagi. Apakah di dalam kasus ini Novi dapat dikategorikan sebagai menguntungkan diri sendiri atau yayasannya? Itu bisa atau enggak, tapi uangnya dalam keadaan yang itu kan gitu kan. Yang terkait soal pencemaran nama baik, mungkin saya ingin bahas itu pasal 310, 311 ya. Setiap orang kalau mau nuduh boleh kan? Boleh kan, orang mau ngomong sembarangan apapun boleh kan? Yang penting dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Nah, Novi kemarin waktu saya bahas, Novi itu punya di dalam mutasi rekening koran tadi itu, uang tersebut dipergunakan bukan untuk pengobatan mata, kan itu yang selalu dikembar-kembar kan? Nah, sebenarnya saya mau tanya ya, ini pendapat saya pribadi, saya mau tanya, uang itu kepentingannya untuk apa sih? Pengobatan mata kan? Berarti uangnya dimanapun nggak ada masalah kan? Selama uang tersebut ketika si Agus datang ke rumah sakit, bilnya dibayarkan oleh pihak yayasan, terus masalahnya apa? Betul nggak? Betul kan? Karena itu udah terjadi kemarin waktu Agus, saya lihat WhatsApp-nya itu, Agus tuh istrinya itu nanti pakai bil, jadi udah ditalangin dulu sama istrinya sama keluarganya Agus, langsung kok dibayarin oleh pihak yayasan. Gitu. Nah sekarang soalnya tadi mungkin ya abang sedikit menambahkan ke senior saya, uang pemberian hadiah maupun hibah, oke, itu berarti sudah menjadi milik Agus kota Bapak. Itu kami setuju, tapi jangan dilupakan ya bahwa penyerahan uang tersebut dari masyarakat ke rekening yayasan, ke rekening Agus adalah untuk pengobatan mata. Jadi bukan cara